Beberapa saat setelah meninggalkan pulau manusia ikan, Roger kemudian kembali melanjutkan perjalanannya. Berkat petunjuk dari Oden, Inuarashi, dan Nekomamushi, kini Roger pun tahu di mana letak dua buah rod poneglyph yang tersisa, yaitu di negeri Wano dan juga Pulau Zou. Akan tetapi pada saat menuju Pulau Wano, istrinya Oden yaitu Toki jatuh sakit. Berdasarkan hasil kesepakatan, setelah sampai di Wano dan menyalin rod poneglyph yang ada di sana, Toki dan kedua anak Oden pun dititipkan di negeri Wano. Kemudian setelah berhasil mengumpulkan informasi dari ketiga rod poneglyph, kini Roger dan krunya langsung berangkat menuju Pulau Zou, tempat di mana rod poneglyph terakhir berada. Dengan bantuan Fever Card dari Inuarashi dan Nekomamushi, akhirnya mereka pun sampai di Pulau Zou. Dan untuk kesekian kalinya, saat sampai di Pulau Zou, Roger dan Oden kembali mendengar suara misterius, yang mana kali ini dipercaya berasal dari Zunisha. Lalu singkat cerita, setelah berhasil mendapatkan rod poneglyph terakhir di Pulau Zou, Roger kembali melanjutkan perjalanan. Dan karena kondisi kesehatannya semakin buruk, mau tidak mau Roger harus segera mempercepat perjalanannya. Dan pada suatu momen, mereka terpaksa harus meninggalkan Buggy dan Shanks di sebuah pulau karena kesehatan Buggy yang saat itu tiba-tiba jatuh sakit. Hingga akhirnya, berkat petunjuk dari keempat rod poneglyph yang telah dia kumpulkan, Roger bersama krunya berhasil mencapai pulau terakhir. Di sana mereka menemukan berbagai fakta dan sejarah yang selama ini tak banyak orang tahu. Dari mulai kebenaran tentang abad kekosongan, senjata kuno, Will of the, serta mereka juga menemukan harta karun milik Joy Boy. Saat mengetahui tentang semua itu, Roger dan rekan-rekannya tiba-tiba bereaksi dengan tertawa bersama-sama. Roger begitu tertarik dengan peninggalan Joy Boy yang dirasa sangat menarik sekaligus lucu. Seolah terinspirasi akan apa yang dirasakannya, Roger pun menamakan pulau terakhir tersebut dengan nama Laughtale, yang berarti sebuah kisah yang penuh dengan gelak tawa. Lalu beberapa waktu kemudian, berita pencapaian Roger yang berhasil menemukan pulau terakhir tiba-tiba saja membuat dunia gempar. Sejak saat itu, dia pun mulai disebut orang-orang sebagai Raja Bajak Laut. Alhasil karena hal ini, banyak bajak laut dan pasukan marinir yang mengincar Roger demi mendapatkan harta karunnya. Tapi di sisi lain, Roger yang seolah sudah tahu batasan hidupnya, saat itu memutuskan untuk membubarkan kru bajak laut Roger. Dia pun menjadi orang pertama yang keluar dari kapal sejak keputusan pembubaran ini dibuat. Terlihat saat itu, dengan tetap tersenyum, Roger perlahan mulai turun dari kapalnya sambil mengucap salam perpisahan. Dan tak lupa dia juga meminum obat dari Crocus saat dia berpisah dengan para krunya yang terlihat sangat bersedih. Seolah ingin menyemangati para krunya, dengan percaya diri, Roger mengatakan pada mereka semua bahwa dirinya tidak akan pernah mati. Menjelang kematiannya, Roger mengadakan pertemuan terakhir dengan Shirohige. Di sana dia menceritakan pada Shirohige tentang rahasia Will of the, yang mana hal tersebut tidak banyak diketahui oleh orang-orang. Di sana pula, Roger menawarkan untuk memberitahu Shirohige cara menuju Laughtale, tetapi tawaran tersebut sama sekali tidak diminati oleh Shirohige. Setelah melakukan pertemuan terakhir itu, Roger kemudian bertemu dengan seorang wanita bernama Portgas di Roach di sebuah tempat bernama Baterilla yang ada di wilayah South Blue. Karena saling jatuh cinta, Roger pun lalu menikahi perempuan tersebut hingga akhirnya perempuan itu mengandung anak Roger. Roger selaku ayah dari anak tersebut kemudian berpesan pada istrinya untuk menamai bayinya dengan nama Anne jika bayinya perempuan dan menamai Ace jika bayinya laki-laki. Dan karena dia tahu kalau umurnya tidak akan sampai hingga bayi tersebut lahir, Roger pun memutuskan untuk meninggalkan istrinya dan pergi menyerahkan diri pada angkatan laut. Sebagai penjahat yang dianggap paling berpengaruh pada masa itu, Roger pun mendapat vonis eksekusi mati dari angkatan laut. Sebelum hari eksekusi terjadi, ketika berada di dalam penjara, Roger sempat berbincang dengan rival lamanya yaitu Garp. Saat itu secara terbuka, Roger menceritakan perihal rencana kelahiran anaknya yang akan lahir beberapa bulan mendatang. Dia meminta Garp sebagai orang terdekatnya untuk menjaga dan mengurus anak tersebut ketika dirinya telah mati dieksekusi. Karena bagaimanapun, menurutnya seorang bayi yang baru lahir tidak boleh dicap sebagai penjahat hanya karena ayahnya adalah seorang penjahat. Meskipun saat itu Garp mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki kewajiban untuk melakukan permintaan tersebut, namun Roger tahu bahwa Garp pasti akan tetap melakukannya. Tak berselang lama setelah menyampaikan permintaannya itu, hari eksekusi pun akhirnya tiba. Saat itu di tanah kelahirannya Lockton, di depan banyak orang, Goldie Roger, sang raja bajak laut, telah siap untuk dieksekusi. Namun tepat sebelum dia menemui ajalnya, sambil tersenyum lepas, Roger meneriakkan kata-kata terakhir yang berbunyi, "Harta karunku, jika kau menginginkannya, ambillah, aku meninggalkan semuanya di tempat itu." Segera setelahnya, pedang Algojo pun jatuh menghujam tubuhnya.
Dan dengan demikian, di balik senyuman terakhir yang dia perlihatkan, kini sang bajak laut terhebat sepanjang masa akhirnya meninggal dunia. Sesaat setelah kematian sang Raja Bajak Laut, api kehidupan yang tadi hampir memudar justru saat ini malah berubah menjadi api besar yang berkobar. Kata-kata terakhir yang diucapkannya itu secara singkat membuat seluruh orang di penjuru dunia bersemangat untuk mencari harta karun yang telah dia katakan. Guncangan hebat pun terjadi selepas kematian sosok bersejarah satu ini. Era bajak laut yang tadinya dikira akan berakhir, kini justru semakin bergejolak tak terkendali. Sungguh hebatnya pria kuat satu ini, tak hanya kehidupannya, kematiannya pun seketika bisa membuat dunia berubah menjadi lebih berkobar dari sebelumnya. Walau dia bisa memilih untuk mati dengan tenang oleh penyakitnya, tapi dia malah lebih memilih untuk mati dieksekusi agar mampu menyampaikan kehendaknya pada orang-orang. Karena dia yakin bahwa suatu saat nanti, tindakannya ini akan melahirkan generasi baru yang mampu membawa dunia ke era yang lebih baik. Kejarlah kebebasan dan duniamu. Jika mimpi tanpa akhir adalah penuntunmu, maka lampauilah di bawah kibaran bendera tekad membara. Sang Raja Bajak Laut, Goldie Roger.